Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Mari kita belajar IPA kembali. Kali ini kita akan membahas materi bab 3, kelas 8, tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Pada bab ini akan saya bagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baik, kita mulai ya. Submateri yang pertama, struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan merupakan faktor yang sangat penting di bumi untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan hewan. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita bahas satu-satu ya. Akar. Ciri-ciri akar yang pertama adalah berada di bawah permukaan tanah. Kedua, tidak memiliki buku-buku. Kemudian tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Kemudian warnanya tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Dan memiliki bentuk yang meruncing. Fungsi akar. Yang pertama, menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong dan bengkuang. Yang keempat, menyerap oksigen untuk bernapas, contohnya pada tumbuhan bakau. Perhatikan gambar morfologi akar berikut ini. Organ tubuh tumbuhan selanjutnya adalah batang. Ciri-ciri batang yang pertama, berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Yang kedua, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang ketiga, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Fungsi batang. Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan. Kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Selanjutnya yang ketiga, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang, dan rimpang kunyit. Perhatikan gambar ya. Selanjutnya, daun. Ciri-ciri daun. Yang pertama, menempel pada batang, kemudian berbentuk tipis dan lebar. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Fungsi daun untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2, kemudian untuk mengatur penguapan air atau transpirasi, dan untuk pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Perhatikan gambar morfologi daun berikut ini. Berikut ini adalah macam-macam tulang daun. Ada yang menjari, menyirip, sejajar, dan melengkung. Silahkan kalian perhatikan gambarnya ya. Di daun juga sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui proses polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar atau misalnya pada singkong, batang misalnya pada sagu, dan buah misalnya pada padi. Selanjutnya, bunga. Ciri-ciri bunga yang pertama, bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Yang kedua, memiliki kelopak sebagai pelindung, memiliki mahkota sebagai pemanggil hewan penyerbuk, memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan, memiliki putik sebagai alat kelamin betina. Perhatikan gambar struktur bunga berikut ini. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua ya, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.
Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kita bahas satu-satu ya. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Perhatikan perbedaan antara jaringan meristem primer dengan jaringan meristem sekunder. Jaringan tumbuhan berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Perhatikan perbedaan antara jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut berikut ini. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Peace.